Buku Keadilan Sosial dalam Islam pengarang Hamka, halaman 117 sampai dengan halaman 123. Aliran sejarah. Dengan serba ketenangan, haruslah kita meninjau kepada sejarah. Perjalanan hidup suatu bangsa yang telah terdahulu menjadi pengajaran dan itibar bagi kita untuk melanjutkan usaha yang tiada putus bagi mempertinggi kemanusiaan. 14 abad lamanya sesudah KWRN diturunkan, beberapa bangsa telah berdiri dan kerajaan telah tegak oleh pengaruh agama yang dibawa oleh Muhammad ini. Tetapi dengan bebas harus kita katakan, bahwasanya pahala kitab suci yang dibawa Muhammad itu bukanlah sedikit bagi pembinaan bangsa-bangsa dan negara itu. Dan oleh kehendak sejarah pula, ada lagi beberapa isi KWRN itu yang belum sempat diciptakan dalam masyarakat. Apakah sebabnya? Sebabnya bukanlah karena KWRN itu tidak cukup isinya, melainkan perkembangan masyarakat itu sendiri yang belum matang buat menerima perjalanan yang digariskannya dengan sekaligus. Sebab yang kedua adalah kemerdekaan berpikir yang digariskan oleh KWRN itu sendiri. Kemerdekaan berpikir menimbulkan banyak cabang pikiran, tetapi jika suatu masyarakat belum dapat memakainya sekaligus, bukanlah berarti bahwa telaga dan sumber KWRN itu telah kering airnya. Syekh Muhammad Abduh, pembuka pikiran baru, dalam Islam Pemah mengatakan, bahwasanya KWRN itu masih tetap perawan. Terlebih lagi dalam susunan negara. Amat besar kebebasan yang diberikan Nabi Muhammad terhadap umatnya dalam menghadapi urusan perkembangan bernegara. Sabda beliau, "Kamu lebih tahu urusan duniamu, adalah anak kunci yang senantiasa dapat dipergunakan, sehingga titah KWRN dapat dipakai dalam segala zaman dan segala tempat." Dan ketika beliau akan mati tidaklah beliau tinggalkan satu testamen politik yang tidak boleh diubah. Bahkan seketika ada sahabat yang mendesak supaya meninggalkan wasiat dalam susunan pemerintahan yang akan dapat dipedomani, beliau menggelengkan kepalanya, cuma beliau bayangkan beberapa hal yang akan kejadian. Misalnya, kamu akan bertemu dengan berbagai ragam bangsa. Kamu bertemu bangsa Parsi dengan kemegahan dan kebudayaannya yang tinggi. Kamu akan bertemu dengan peradaban dan kebudayaan bangsa Romawi. Dan suatu masa kamu akan berpecah sesamamu oleh pengaruh keduniaan dan perebutan harta, perebutan keuntungan dan pangkat. Kamu akan didesak oleh bangsa-bangsa dari kiri dan kanan. Tetapi selama kamu masih berpegang kepada KWRN dan Sunnah, dua pedoman yang aku tinggalkan, kamu akan selamat. Sebab itu peganglah petaruhku, jangan dilalaikan ajaran-ajaran yang aku tinggalkan, adi dulu, Alaiha bin Nawajis, gigit teguh dengan saingmu, baru saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup mata, telah timbullah dan nyata perbedaan pikiran tentang susunan pemerintahan. Ada yang berpendapatan bahwasanya kalau Nabi orang Quraisy dari keturunan Adnan, hendaklah kepala negara seterusnya terambil dari orang Ansyar, penduduk asli Madinah, yaitu dari kaum Aus dan Khazraji, dari keturunan Kahtan. Ada pula yang hendak membagi kekuasaan, dari Muhajirin ada amirnya dan dari Ansyar ada amirnya Lilah yang dibantah keras oleh Umar bin Khattab, dengan perkataannya yang terkenal, Haza awalul wahni, inilah pangkal kelemahan dan keruntuhan, dan ada pula yang berpendirian bahwasanya negara itu haruslah bersifat monarki. Kepala negara dipilih dari keturunan yang terdekat kepada Nabi. Inilah pendirian kaum Bani Hasyim, yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ada pula yang berpendirian bahwasanya yang akan menjadi kepala negara hendaklah dari kabilah Arab yang terkuat dan besar pengaruhnya, yaitu kaum Quraisy. Sebab suatu negara harus ditegakkan atas asyabiah yang kuat, atau cara sekarangnya partai yang kuat, yang mendapat sokongan penuh dari masyarakat. Inilah pendirian Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah. Perdebatan yang sengit terjadi, sehingga jenazah Nabi yang mulia terlambat pengebumikannya. Suatu hal yang berkali-kali beliau cela seketika beliau masih hidup. Setelah bertahun-tahun kemudian, anasir-anasir dari berbagai pendapat itu, bukanlah hilang melainkan bertambah timbul. Pikiran Ali bin Abu Thalib bahwasanya negara Islam diperintah cara monarki oleh keluarga Hasyimi, keluarga Nabi, menjelmalah menjadi Syiah. Pada pendapat partai ini, yang berhak mengepalai negara ialah keturunan-keturunan terdekat dari Nabi. Dan darah yang utama dalam keturunan Ali bin Abi Thalib, karenanya sudah boleh dikatakan sama rata,
maka pemilihan Khalifah dengan jalan dan cara memilih Abu Bakar dan Umar akan meminta penumpahan darah yang tidak akan berkeputusan. Wilayah Islam sudah luas, dan di tiap-tiap wilayah itu ada sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang utama yang juga patut menjadi Khalifah. Sedang perhubungan amat sulit. Kalau ditilik pada zaman itu, persukuan Umayyah lah yang paling kuat. Meskipun Muawiyah menurunkan jabatan itu kepada anaknya, adalah karena keinginan akan kemegahan kaumnya, namun zaman dan tempat telah memberikan kelapangan baginya untuk mencapai maksudnya. Partai-partai pada masa itu sudah banyak, dan semua mempunyai calon khalifah sendiri. Sedang di dalam tangan masing-masing ada senjata. Kalau Muawiyah setelah mendapat kekuasaan tidak menurunkan jabatan itu kepada anaknya, maka kerusuhan tidaklah akan berhenti dan perang saudara tidaklah akan padam. Yang telah dimulai sejak kaum pemberontak membunuh Sayyidina Utsman, ada tumbuh satu partai yang sangat kiri yang terkenal namanya kaum Khawarij. Yaitu yang tidak memandang sesuatu pemilihan. Selain pemilihan Abu Bakar dan Umar, Utsman disalahkannya sebab lembek pemerintahannya, terlalu mementingkan keluarga dan banyak terdapat korupsi dalam kalangan pegawai, meskipun beliau sendiri tidak berbuat begitu. Tetapi itu adalah tanggung jawabnya. Mereka tidak menyetujui pemilihan Ali. Karena pemilihannya adalah laksana dipakukan oleh partainya. Terbukti, dua orang sahabat besar Zubair dan Talha sesudah Ali diangkat melarikan diri ke Mekah dan berkata, Ali saja angkat, tetapi pedang mengancam kuduk saya. Ibunda Aisyah pun tidak menyetujui pengangkatan Ali yang tergesa-gesa. Sebab itu kaum Khawarij keluar dari golongan Ali dan mendirikan partai sendiri. Kaum itu pun lebih tidak menyetujui politik Muawiyah yang mencapai maksudnya dengan segala macam tipu daya, sehingga dibelinya dengan harta benda negara yang ada dalam tangannya beberapa orang ahli-ahli siasat, sebagai Amr bin Ash, Zajjad bin Abihi, Mughirah bin Syujbah. Muawiyah dipandangnya berkhianat kepada cita-cita Islam. Syiah adalah partai yang sangat kanan. Pendirian mereka adalah bahwa yang berhak menjabat kepala negara hanyalah keturunan Ali. Faham ini terbagi pula. Ada yang keturunan Ali dari perkawinan dengan Fatimah dan ada pula yang membolehkan keturunan Ali, walaupun bukan dari perkawinan dengan Fatimah. Bani Abbas berhasil menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah dengan segenap kekejaman. Kaum Umayyah dikejar-kejar dan Asafah adalah gelar Khalifah Bani Abbas yang pertama, artinya menumpah darah. Dipanggilnya seluruh keturunan Umayyah dalam satu majelis makan. Sedang enak-enak makan, disuruhnya sapu bersih semua dengan pedang. Dan kuburan pahlawan-pahlawan Umayyah sebagai kubur Muawiyah, Yazid, Abdul Malik bin Marwan, Hisjam dan lain-lain, disuruhnya bongkar. Tulang-tulang yang ada dalam kubur itu dikeluarkan dan dibakar.